selamat datang di Fundamental of Nursing Assessment. Saat ini kita akan belajar pengkajian sistem syaraf. Alat dan bahan yang diperlukan adalah pen light, garpu tala, pen, kopi bubuk, minyak kayu putih, gula, garam, kapas, paperclip, majalah, reflex hammer, tang spatel, plastik kuning, tisu, hand sanitizer, dan sarung tangan bersih jika diperlukan. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Nurse Sarah yang akan merawat Ibu dan melakukan pengkajian untuk hari ini. Ibu, sebelum mulai kita mau mengidentifikasi, boleh lihat gelang namanya? Baik, Ibu boleh sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya? Debbie, 21 Desember 91. Sudah sesuai ya, Bu? Iya. Oke, Ibu, gimana kondisinya hari ini? Apa ada keluhan? Ada sakit kepala aja. Sakit kepala, apakah sakit kepalanya sering? Enggak, hilang timbul. Hilang timbul 3 bulan terakhir ini cukup sering? Baru seminggu ini sih. Seminggu ini, oke. Selain sakit kepala, apa ada pusing dan vertigo? Enggak ada. Nggak ada. Ada merasakan kelemahan di tangan atau di kaki? Enggak ada. Kebas-kebas di tangan dan Nggak ada. kaki? Tidak ada. Pernah pingsan, Bu? Enggak, sis. Tidak. Kalau kejang? Enggak. Atau pernah merasakan tremor, tangan bergetar atau kaki? Enggak. Tidak. Ibu menggunakan kacamata tidak? Pakai Pakai kacamata. Kacamata rabun jauh atau rabun dekat? rabun jauh. Rabun jauh. Minus berapa? 2. Minus 2. Oke. Baik, saat ini kita akan melakukan untuk pemeriksaan syaraf ya, Bu. Nanti waktunya sekitar 10-15 menit saja. Apakah Ibu setuju? Setuju. Baik, nanti kita Ibu akan duduk di pinggir bed. Nanti saya akan periksa dari kepala sampai ke kaki. Iya. Baik, saya siapkan alat-alatnya dulu sebentar. Nanti saya akan kembali lagi ya, Bu. Baik, Sister. Oke, mari Bu. Iya. Ya, Bu, saya kembali. Oke, Bu, kita akan mulai pemeriksaannya ya. Ya. Ibu, saat ini nggak ada pusing? Tidak ada, Sister. Oke, boleh bantu duduk. Kita duduk di pinggir bed ya. Kita mengkaji kesadaran pasien menggunakan pengkajian GCS. GCS sudah dapat dinilai sejak pertama kita bertemu dengan pasien. Saat perawat datang, pasien langsung melihat ke arah perawat. Maka nilai I adalah 4. Kemudian saat perawat meminta gelang nama pasien, pasien bisa memberikan tangannya menunjukkan gelang nama. Maka nilai motorik atau M adalah 6. Selanjutnya penilaiannya, pasien dapat menjawab ketika ditanya nama dan tanggal lahir dengan jelas dan tepat. Maka penilaian verbal mendapatkan nilai 5. Baik, Bu, pertama kita akan mulai dengan penciuman ya. Di sini saya ada 3 aroma. Ibu boleh bersihkan dulu hidungnya. Sudah? Oke. Saya juga cek dulu hidungnya ya, Bu, mau melihat apakah ada sumbatan atau tidak. Permisi ya. Oke, bersih. Tidak ada sumbatan, tidak ada polip. Oke, sekarang kita mulai. Ibu boleh tutup matanya, terus Ibu tutup hidungnya sebelah. Oke, kita mulai ya, Bu. Ini aroma apa? Kopi. Kopi. Oke, boleh sebelahnya? Yang sebelah dilepas. Ini aroma apa? Kopi. Kopi, betul. Selanjutnya, boleh tutup lagi. Ini aroma apa? Minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Yang sebelahnya, aroma apa? Minyak kayu putih. Oke. Yang terakhir, ini aroma apa?
Sabun. Sabun boleh. Sebelahnya aroma apa? Sabun. Baik, Ibu bisa membedakan semua aroma dengan benar ya Bu. Bu, selanjutnya kita akan periksa ketajaman dan fungsi syaraf di mata. Ibu boleh gunakan dulu kacamatanya. Baik, suster. Kita coba membaca, boleh tutup matanya sebelah. Sebelah kanan. Boleh. Oke, tutup sebelah kanan, terus jarak 35 cm. Boleh baca tulisan di baris pertama. Tujuan pemenuhan nutrisi. Oke, boleh yang lebih kecil lagi. Mengatasi permasalahan selama kehamilan. Oke, ada berbayar? Tidak ada. Tidak ada. Boleh yang sebelahnya lagi, Ibu. Oke, boleh baca yang baris kedua. Bagi ibu hamil. Oke, boleh baca yang baris kedua juga. Mencapai status gizi ibu hamil. Oke, bagus. Ada berbayar? Tidak ada, suster. Masih jelas? Masih jelas. Oke, berarti kacamatanya masih sesuai dengan Ibu ya. Oke, selanjutnya kita akan cek lapang pandang Ibu. Nanti saya akan taruh tangan di samping dan akan saya gerakkan ke depan. Saat Ibu sudah bisa melihat jari saya, nanti boleh diangkat tangannya di sisi yang Ibu lihat jarinya. Ya, boleh lihat mata saya. Kita akan mulai. Oke, kanan dan kiri bisa melihat bersamaan, lapang pandangnya luas. Selanjutnya kita akan cek pergerakan bola mata. Nanti Ibu lihat jari saya, nanti akan saya geser, Ibu ikuti arah tangan saya, tapi kepalanya jangan bergerak. Oke, kita mulai ya Bu. Oke, bagus. Gerakan matanya kanan dan kiri simetris, mengikuti arah dan tidak ada gerakan involunter. Selanjutnya saya mau lihat kelopak mata, boleh dilepas kacamatanya? Boleh, suster. Saya mau lihat gerakan kelopak matanya. Ibu boleh menutup mata. Oke, buka lagi. Tutup lagi. Sudah, boleh dibuka. Oke. Gerakannya kanan dan kiri sama, bisa tertutup dan terbuka dengan sempurna. Oke, Bu, selanjutnya kita akan cek pupilnya. Ibu boleh lihat ke arah yang jauh. Oke, pupil mata pasien ukurannya 2 mm, normal, kanan dan kiri sama, artinya isokor. Kemudian kita akan cek refleks terhadap cahaya. Boleh tetap lihat jauh. Saya akan kasih cahaya di samping ya, Bu. Oke, melihat pupil mata pasien saat diberikan cahaya, maka kedua mata secara bersamaan pupilnya konstriksi. Kita cek sebelah lagi, berikan cahaya di sebelah, pupilnya konstriksi kanan dan kiri secara bersamaan. Fungsinya baik Bu. Setelah itu kita akan cek otot temporal dan masseter. Permisi ya Bu. Oke, Ibu boleh menggigit. Lagi, lepas, menggigit. Lepas, baik. Pergerakan keduanya sama, boleh menggigit Bu. Oke, menggigit lagi, lepas, gigit, lepas. Oke, baik. Otot di temporal dan masseter berfungsi dengan baik, simetris dan juga berkontraksi. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa bagian perasa di kulit ya Bu. Saya kasih contoh ya Bu, ini nanti rasanya adalah tajam dan yang seperti ini rasanya tumpul. Oke, baik, saya akan periksa di bagian wajah. Oke, boleh tutup matanya, nanti Ibu identifikasi ini tajam atau tumpul. Kita mulai ya, tutup matanya. Tajam. Tajam. Tumpul. 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 Tajam. Tajam. Tumpul. Tumpul. Oke, bisa membedakan dengan baik. Setelah itu kita cek refleksi mata. Ibu boleh tutup matanya. Boleh lihat ke depan.
Saya akan taruh kapas di area mata untuk melihat refleks mata. Lihat jauh ke depan. Permisi ya. Oke, refleksnya baik. Langsung mengedipkan. Oke, kanan dan kiri sama, refleksnya baik. Selanjutnya kita akan lihat otot di wajah. Ibu boleh tunjukkan gigi. Oke, tersenyum. Angkat alisnya. Cemberut. Boleh bilang Oke. Dan wajah terlihat simetris, area kanan dan kiri sama. Oke, Bu, selanjutnya kita akan periksa syaraf untuk merasa di lidah. Saya punya 3 rasa di sini, ada garam, rasanya asin, kopi untuk rasa pahit, dan gula untuk rasa manis. Nanti saya akan taruh di tangan Ibu, lalu Ibu coba dengan mata tertutup. Baik, kita coba ya Bu. Mau dilap dulu tangannya sebelum mulai? Oke, boleh dipegang aja nanti kalau mau lap lagi. Oke, Ibu boleh tutup matanya. Boleh tutup matanya. Kita coba yang pertama ya. Tutup matanya. Ya, silahkan dicoba. Rasanya asin. Oke, boleh dilap dulu. Permisi ya. Yang kedua ya Bu. Ya, silakan dicoba. Rasanya apa Bu? Manis, suster. Manis. Boleh dibuang? Yang terakhir, silahkan dicoba. Pahit. Pahit. Oke, boleh buka matanya Bu. Boleh dibuang. Ya. Oke. Hasilnya normal, bisa merasakan, membedakan rasa ya Bu. Ya, selanjutnya kita akan cek tes. Nanti saya akan melakukan tes ini. Nanti saya taruh garpu talahnya di tengah kepala Ibu. Nanti Ibu rasain apakah getarannya kanan dan kiri terasa sama. Ya, selanjutnya ada tes Rine nanti untuk melihat syaraf pendengarannya. Ya, kita mulai ya Bu. Kita mulai dengan telinga yang sebelah sini. Oke, baik. Hasilnya positif, lebih lama pendengaran di udara daripada di tulang. Yang sebelah ya Bu. Oke, baik, sama, hasilnya positif, lebih lama mendengar suara di udara dibandingkan di tulang. Selanjutnya saya boleh Ibu berdiri, kita mau tes keseimbangan. Ada pusing? Tidak ada. Baik Bu, nanti saya mau minta Ibu untuk menutup mata selama 30 sampai 60 detik. Saya mau melihat apakah Ibu bisa tetap berdiri seimbang di waktu itu dengan mata tertutup. Nanti Ibu tenang aja, saya ada di samping untuk berjaga-jaga kalau Ibu jatuh. Ya, kita mulai. Boleh tutup matanya. Oke, sudah 60 detik. Hasilnya normal, Ibu bisa menjaga keseimbangan dengan baik. Boleh duduk kembali. Oke Bu, selanjutnya kita periksa bagian mulutnya ya. Oke, Ibu boleh buka mulut, nanti terus bilang saya mau lihat bagian dalam mulutnya. Kita mulai yuk. Agak mendongak.
lidahnya dikeluarin, bilang A. Kurang Bu, A. Oke, uvula ada di tengah. A. Oke, ada gut reflex positif. Selanjutnya kita akan cek refleks menelan. Oke, permisi ya, saya pegang bagian lehernya. Ibu boleh menelan ludah. Oke, sekali lagi. Baik, gerakan kanan dan kiri sama. Selanjutnya kita akan cek kekuatan otot ya Bu. Saya mau cek otot bahu, leher, dan juga pipi. Oke, kita mulai ya. Saya akan kasih penekanan di bahu, Ibu nanti lawan tangan saya. Yuk kita mulai ya. Oke, coba ulang sekali lagi. Oke, kekuatan dan kontraksi otot kanan dan kiri simetris. Oke, selanjutnya saya akan taruh tangan di pipi, kasih penekanan, Ibu lawan tangan saya ya. Bagus. Oke, hasilnya kanan dan kiri kontraksi dan kekuatan ototnya sama. Selanjutnya Ibu boleh dorong lidahnya ke pipi. Ya, kanan dan kiri sebelah. Ya, yang sebelah lagi. Oke, kontraksi dan kekuatan ototnya juga sama kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan cek massa otot, tonus, dan kekuatan otot Ibu ya. Permisi ya. Oke, tidak ada terlihat atrofi otot, tonus ototnya. Ada nyeri Bu? Tidak ada. Tidak ada nyeri, tidak ada gerakan involunter juga. Saya lihat kakinya boleh diangkat celananya ya. Permisi ya. Oke, untuk kaki juga tidak terlihat ada tanda atrofi. Massa ototnya, tonus ototnya, ada nyeri Bu? Tidak ada. Tidak ada nyeri, tidak ada nyeri dan tidak ada gerakan involunter. Selanjutnya kita akan cek, boleh dilurusin kekuatan ototnya. Ibu boleh angkat tangannya. Oke, tahan sebentar. Oke, baik, boleh diturunkan. Boleh diangkat lagi. Saya mau cek jari-jarinya, coba dorong jari saya. Oke, kuat. Selanjutnya boleh salaman sebelah lagi, boleh digenggam yang kuat. Oke, kanan dan kiri kekuatannya sama, nilainya 5. Selanjutnya boleh dilawan Bu. Oke, lawan. Oke, kekuatannya 5. Boleh dilawan tangan saya. Oke, kekuatannya kanan kiri sama 5. Bisa melawan tahanan maksimal. Selanjutnya kita cek bagian kakinya ya Bu. Iya. Pertama boleh angkat kaki sebelah kanannya, tinggi lagi, ditahan sebentar. Oke, bagus, boleh diturunin. Saya boleh dorong tangan saya, jari-jarinya. Oke, kekuatannya 5. Bagus. Diangkat. Bagus. Ya, bagus. Hasilnya semuanya positif 5 karena bisa menahan resistensi dengan maksimal dan juga melawan gravitasi. Sekarang yang sebelah kiri ya Bu, boleh diangkat kakinya. Tahan sebentar. Oke, bagus. Bisa melawan gravitasi. Boleh lawan jari-jarinya, lawan jari saya. Ya. Telapak kakinya nilainya juga 5, bisa menahan resistensi. Diangkat. Oke, nilainya 5. Pahanya bagus. Semua otot kanan dan kiri, tangan dan kaki nilainya positif 5 karena bisa menahan resistensi penuh dan melawan gravitasi dan juga melakukan pergerakan dengan bebas. Ya Bu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan koordinasi. Nanti saya akan taruh jari saya di sebelah sini, nanti akan bergeser. Kemudian Ibu tangannya, satu tangan kanannya boleh di hidung, kemudian ke jari saya. Ya, nanti akan pindah ke hidung lagi. Oke, kita lakukan seperti itu ya Bu. Yuk, sekarang dimulai taruh di hidung. Kita mulai. Ya, bagus. Hasilnya normal, bisa mengikuti gerakan. Pemeriksaan ini dilakukan kanan dan kiri untuk melihat apakah kedua tangan bisa melakukan koordinasi dengan baik. Selanjutnya kita pindah ke gerakan tangan, taruh di paha, posisinya menghadap ke atas.
Nah, nanti Ibu akan melakukan gerakan menutup dan membuka. Dilakukan dengan cepat, mau melihat koordinasinya. Oke, kita mulai sekarang. Buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Oke, bisa melakukan dengan baik, kanan dan kiri, tidak ada yang salah, juga tidak ada gerakan involunter. Koordinasinya baik, hasilnya normal. Ya, Bu, selanjutnya kita akan mengecek cara berjalannya. Nanti Ibu berdiri di sini, lalu Ibu berjalan. Saya akan menilai cara berjalan Ibu. Ya, nanti Ibu berjalan sampai di sebelah sini ya, Bu. Ya. Yuk, boleh dimulai, Bu. Postur tubuh normal, simetris, ayunan tangan ada, dan kaki diangkat saat berjalan. Selanjutnya kita lakukan pronator drift. Nanti Ibu saya minta mengangkat tangan, boleh dicoba, telapak tangan menghadap ke atas, lalu Ibu menutup mata. Kakinya rapat. Oke, nanti Ibu tutup mata 20-30 detik dengan mempertahankan posisi ini. Ya, Bu. Oke, Ya. boleh kita mulai langsung. Oh. 20-30 detik, pertahankan posisinya. Kita mulai. Oke, selama 20-30 detik pasien bisa mempertahankan posisi tangan, telapak tangan menghadap ke atas. Hasilnya normal. Oke, sekarang kita akan memeriksa sensasi di kulit Ibu ya, Bu. Nanti akan saya taruh beberapa alat di kulit, Ibu membedakan rasanya. Ya, Ibu boleh tutup matanya. Nanti Ibu bedain rasanya ya. Ini tajam, yang ini tumpul. Oke, kita mulai ya, Bu. Tajam. Tajam. Tumpul. Tumpul. Oke, bagus, hasilnya normal. Selanjutnya ada suhu ya, Bu. Ada yang hangat dan yang dingin. Saya mulai ya. Ini rasanya apa? Hangat. Hangat. Oke, bagus. Selanjutnya, Dingin. Dingin. ya, normal. Selanjutnya kita akan membedakan sentuhan yang ringan atau lembut ya, Bu. Rasanya? Lembut. Lembut. Oke, hasilnya normal. Bagus, kanan dan kiri sama. Ya, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di jari-jari kaki ya, Bu. Iya, suster. Oke, nanti saya ada garpu tala, nanti saya akan taruh di kaki Ibu. Nanti Ibu bedakan ini rasanya tekanan atau getaran, ya. Boleh kita mulai ya. Getaran. Getaran. Iya. Getaran. Getaran. Oke, selanjutnya saya akan menggerakkan jari kaki. Ibu boleh tutup matanya. Nanti Ibu tebak kakinya saya gerakan ke naik atau turun. Oke. Oke, kita mulai ya. Turun. Naik. Turun. Naik. Oke, yang sebelah lagi. Naik. Turun. Turun. Naik. Oke, hasilnya normal, bisa membedakan arah gerakan. Selanjutnya saya akan cek sensasi di jari-jari Ibu ya. Nanti Ibu boleh tutup mata, lalu saya akan memberikan tekanan di jari-jarinya. Ibu tebak ada 1 titik atau 2 titik. Boleh tutup matanya. Kita mulai ya. 2. 2. Ya, dilakukan di semua jari tangan kanan dan kiri. Hasilnya normal, pasien bisa membedakan ada 2 tusukan di area yang berdekatan. Ya, Bu, sekarang kita akan cek refleks. Saya akan mulai dengan refleksi di tangannya ya. Oke, permisi. Nanti Ibu boleh rileks aja, tangannya dilepas biar saya yang tahan. Saya akan ketuk di sini ya, Bu. Oke, ada gerakan ekstensi di siku, nilainya positif 2. Ya, selanjutnya kita cek area bicep. Permisi ya, Bu.
Oke, tangannya boleh dilemesin. Oke, saya cari dulu tendonnya. Oke. Oke, hasilnya positif 2. Ya, selanjutnya kita cek refleks supinator ya. Ibu tangannya sama seperti tadi, relax. Kita mulai ya. Kencengan. Oke, ada positif 2. Selanjutnya kita akan cek refleks di lutut dan di kaki ya, Bu. Kakinya relax, taruh. Oke. Oke. Selanjutnya yang di kaki, hasilnya positif 2 yang di lutut, relax juga. Selanjutnya refleks Achilles. Hasilnya positif 2. Untuk pemeriksaan refleks, setiap bagian dilakukan di bagian kanan dan kiri. Hasil normalnya adalah positif 2. Now test for the abdominal reflex. Lightly draw the end of a pointed but not sharp instrument across the 4 quadrants of the abdomen. You can use an orange stick or the pointed end of the patella hammer. Avoid scratching the patient's skin as the abdomen is a tender area. A normal reaction would be Ya, contraction. selanjutnya kita akan cek refleks Babinski. Ibu, nanti saya akan kasih sentuhan di telapak kaki, lemas saja kakinya seperti tadi dari telapak kaki bawah sampai ke arah jempol ya. Jangan ditarik kakinya kalau geli ya. Lemas kakinya. Oke, hasilnya negatif. Ya, yang terakhir kita akan cek tonus di kaki kanan dan kiri ya, Bu. Ya, saya angkat kakinya, relax, lepas biar saya yang tahan. Oke. Ya, hasilnya normal. Yang sebelah lagi diangkat, relax. Ya, hasilnya normal. Ya, pemeriksaan kita sudah selesai, Bu. Hasilnya hampir keseluruhan normal. Saya rapikan alat-alatnya dulu ya, Bu. Iya, suster. Ya, Ibu, selama pemeriksaan ada yang dirasa nyeri? Tidak ada, suster. Tidak ada. Sekarang ada pusing atau nyeri? Tidak ada. Ada keluhan lainnya? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baik Ibu. Saya sudah selesai melakukan pemeriksaan. Nanti setelah ini Ibu akan bertemu konsultasi dengan dokter. Dan nanti di jam 12 saya akan datang untuk mengantarkan obat ya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau bisa saya bantu? Tidak ada, suster. Tidak ada. Kalau gitu saya permisi ya, Bu. Oke, suster. Oke, mari Bu. Iya. Selamat pagi. Oke. Demikian pembelajaran sistem syaraf kali ini. Selamat berlatih.